Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengenal konsep komodifikasi dalam ilmu komunikasi. Singkatnya, kita akan memahami bagaimana media mampu mengubah nilai fungsi apapun, apakah itu gagasan, apakah itu person, apakah itu barang, apakah itu ide, menjadi sebuah nilai tukar yang menghasilkan keuntungan. Bapak Ibu sekalian, masih ingatkah kita dengan fenomena politik tahun 2019 ketika itu Indonesia terbagi menjadi setidaknya dua kubu, yaitu setiap kubu mendukung pasangan calonnya masing-masing. Termasuk media berperan penting dalam membagi Indonesia menjadi dua kubu tersebut. Dan bukan rahasia kita lagi bahwa salah satu media tentu memiliki kepentingan untuk mendukung dan mendorong salah satu kandidat atau calon Presiden Indonesia pada tahun 2019. Menguatnya bahkan hangatnya isu ini hingga menjadi perbincangan nasional tentunya membuat sejumlah kalangan, tidak terkecuali anak-anak milenial, kaula muda, untuk memanfaatkan isu politik Pilpres 2019 untuk menjadi sebuah konten sehingga mendatangkan banyak viewers, dan ketika banyak yang menonton itu akan menghasilkan pundi-pundi keuntungan bagi konten mereka di YouTube. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu contoh kecil bagaimana komodifikasi yang dimainkan oleh media, apakah media mainstream atau media yang hari ini dimiliki oleh setiap orang, khususnya media sosial masing-masing. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas sebetulnya apa pengertian dan definisi dari komodifikasi itu sendiri dan bagaimana sejarahnya, siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam mencetuskannya. Awal mula penggunaan kata komodifikasi itu bermula dari bahasa Inggris yang tercetus dalam Kamus Oxford English Dictionary pada tahun 1975. Istilah komodifikasi berasal dari kata komoditas dan modifikasi, sehingga diartikan sebagai barang yang dijual. Suatu barang yang memiliki nilai fungsi lalu kemudian diubah sedemikian rupa, dimodifikasi untuk kemudian menjadi barang jualan, sehingga menghasilkan pundi-pundi rupiah atau pundi-pundi keuntungan. Artinya, baik barang ataupun jasa yang punya kualitas yang diinginkan ataupun berguna sebagai objek perdagangan. Penggunaan konsep komodifikasi menjadi umum dengan munculnya analisis wacana kritis dalam tradisi semiotika. Sementara menurut para tokoh, yaitu Vincent Mosco dalam teori politik ekonominya membahas 3 proses, yaitu komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Nah, jadi produk media ini tidak akan pernah dilepaskan dari proses produksinya. Proses produksi dan produk media, atau dalam kata lain teks media, selalu berada dalam satu garis lurus yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan para penggiat institusi media. Kepentingan-kepentingan inilah nantinya yang kemudian sentiasa mempengaruhi tahap pembuatan teks dalam institusi media. Hal yang terpenting dalam produksi teks media adalah pemilihan simbol ataupun tanda-tanda yang digunakan sebagai representasi kepentingan-kepentingan pihak tertentu. Sementara Barker dalam bukunya Cultural Studies mengungkapkan bahwa komodifikasi merupakan suatu bentuk kapitalisme, baik itu kapitalisme dalam hal objek, kualitas, dan tanda-tanda yang ada, lalu kemudian diubah menjadi suatu komoditas baru dengan tujuan utama agar laku, terjual, laris di pasaran. Selain itu, komodifikasi juga disebut sebagai gejala kapitalisme untuk memperluas pasar, meningkatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan membuat produk atau jasa yang ditawarkan
dan kemudian disukai oleh para konsumen. Barang atau dalam hal ini adalah produk media yang kemudian dibentuk sedemikian rupa sehingga sesuai dengan format yang diharapkan oleh para konsumen dan tentunya sesuai dengan yang dicari oleh konsumen. Lalu apa saja bentuk-bentuk komodifikasi itu? Nah, menurut Moskow, komodifikasi dapat dilihat melalui 3 aspek berikut. Yang pertama, komodifikasi isi atau konten. Konten dapat diartikan sebagai transformasi pesan dari semula yang hanya berbentuk data menjadi sebuah sistem pemikiran penuh makna dalam bentuk produk yang dapat diperjualbelikan. Nah, tentunya isi atau konten adalah bagian yang paling utama untuk dilakukan komodifikasi. Proses komodifikasi berawal dari pelaku media mengubah sebuah pesan melalui teknologi yang ada menjadi pesan-pesan yang mempunyai nilai jual, seperti yang bisa kita lihat di berbagai media-media Indonesia. Isi media menjadi pasar untuk dijual karena berisikan simbol, makna, gambar, informasi yang sesuai dengan minat pasar. Ada banyak contoh. Contohnya kalau Gojek itu pasti selalu mengkampanyekan gagasan pasti ada jalan. Tokopedia juga kerap kali mengkampanyekan gagasan semisal mulai aja dulu. Kalau kita kembali ke Pilpres 2019, ketika setiap orang sudah memilih, lalu kemudian mulai dimunculkan quick count, dan kita pasti bisa membandingkan bagaimana hasil dari quick count yang ditampilkan oleh media semisal Metro TV dan juga TV One. Metro TV seolah-olah mengkampanyekan data-data yang kemudian menampilkan bahwa paslon nomor urut tertentu mendominasi dan memiliki mayoritas suara. Konten media yang dibuat di sedemikian rupa diatur sehingga benar-benar menjadi kebutuhan dan disukai oleh publik. Meskipun kadang-kadang bisa jadi itu bukan fakta ataupun kebutuhan publik. Dari sini bisa kita lihat bahwa media sekarang memproduksi pesan yang mewakili kepentingan para pemodal. Yang kedua, komodifikasi audiens atau khalayak komunikasi. Audiens tentu adalah sebuah komoditas yang penting untuk media massa, khususnya agar media tersebut mendapatkan iklan dan pemasukan. Media dapat menciptakan massa sendiri dengan membuat program yang menarik orang banyak, dan kemudian orang banyak yang tertarik tersebut dikirimkan kepada iklan. Dunia digital memperkuat dan memperluas proses komodifikasi sehingga dapat dikomunikasikan kepada audiens lebih efisien dan efektif. Apalagi sistem digital memberikan kemudahan dalam hal mengukur dan memantau secara tepat setiap transaksi informasi yang digunakan saat ini untuk menyaring proses pengiriman rating penonton, pendengar, pembaca, penggemar film kepada pengiklan. Pengiklan biasanya akan memilih dengan teliti media komunikasi mana yang akan digunakan untuk mengiklankan produk mereka. Maka oleh karena itu di tahap ini audiens dikomodifikasikan oleh media komunikasi kepada pengiklan. Produk dari iklan itu akan dikonsumsi kembali oleh audiens dan memiliki kemungkinan untuk terjadinya proses pembelian. Jadi hal ini berputar secara terus-menerus melalui rating dan share agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diinginkan audiens atau khalayak. Dalam hal ini, para pengiklan akan mengetahui media mana yang dapat menjangkau khalayak sesuai produknya. Lalu yang ketiga adalah komodifikasi pekerja. Dalam ekonomi politik komunikasi, komodifikasi pekerja mencerminkan sebuah proses di mana pekerja itu dikomodifikasikan sedemikian rupa dalam proses produksi, baik komoditas barang ataupun jasa. Komodifikasi pekerja biasanya dicontohkan dalam bentuk pemanfaatan tenaga dan pikiran mereka dengan cara mengkonstruksi pikiran mereka tentang bagaimana menyenangkannya bekerja dalam sebuah media massa, meskipun gaji yang mereka peroleh seperti tak seharusnya. Seolah-olah perusahaan memanfaatkan pekerja untuk memproduksi konten-konten yang sudah diisi oleh kepentingan-kepentingan tertentu demi mendapatkan keuntungan.
Adapun contoh-contoh kasus yang memang sudah diteliti secara ilmiah, kita dapat peroleh bagaimana dinamika media lokal dalam mengkonstruksi realitas budaya lokal sebagai sebuah komoditas yang ditulis oleh Widodo Muktio pada tahun 2014. Di sini terdapat dua contoh, yaitu terpaan atau exposure dan komodifikasi harian Solo Post, dan kemudian terpaan, exposure, dan komunikasi harian Kedaulatan Rakyat. Nah, untuk harian Solo Post sendiri, secara eksplisit dikatakan oleh pimpinan redaksi bahwa mereka memberikan ruang bagi harian mereka, yaitu budaya lokal secukupnya. Karena Solo Post pada dasarnya bukan koran budaya, tetapi koran umum. Pernyataan ini seiring dengan pemilik Solo Post yang merupakan bagian dari konglomerasi media nasional, yaitu Media Bisnis Indonesia. Para pendiri koran Solo Post yang kebanyakan berasal dari Solo tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari kedekatan nilai lokal, sehingga proses komodifikasi yang dibangun pada akhirnya juga memanfaatkan nilai-nilai budaya Jawa. Proses komodifikasi isi media, walaupun telah ditangani secara profesional, namun pada tampilannya tampak jelas menggunakan kandungan nilai-nilai lokal sebagai penunjang yang dapat memperkaya isi dan menjadi daya tarik tersendiri. Hal itu terjadi juga pada proses penamaan rubrikasi berita-berita, penokohan maupun pemberitaan secara intens yang ditulis menggunakan nama-nama tokoh lokal Jawa dan disisipi nama asing seperti John Koplo atau Genduk Nicole, yang selalu menampilkan dialog yang penuh dengan nuansa daerah Jawa seperti pemberian nama tempat seperti Sewu, Lelakon, Kelangenan, dan lain-lain. Meskipun secara eksplisit, koran Solo Post tidak memprioritaskan terpaan atau exposure terhadap nilai-nilai budaya Jawa secara berlebihan, namun dalam praktik pemberitaan justru sentuhan lokal amat sangat diikut sertakan untuk kepentingan bisnisnya. Praktik jurnalismenya tidak lepas dari jargon-jargon nilai budaya Jawa yang dikemas dalam ragam bahasa Indonesia, sehingga tidak begitu kentara logat bahasa Jawanya. Proses komodifikasi yang bermodalkan pada realitas maupun peristiwa yang sentiasa memiliki nilai budaya lokal menjadi modal penting dalam interaksi antara Solo Post dan pembacanya. Pelabelan koran umum dalam praktiknya pun tidak bisa dilepaskan dengan kondisi lokal yang nyatanya mempunyai nilai daya tarik tersendiri. Nah, selanjutnya terpaan atau exposure dan komodifikasi harian Kedaulatan Rakyat. Kedaulatan Rakyat sebagai koran lokal secara penuh kepemilikannya dimiliki oleh pendiri lokal dan tidak diintervensi oleh orang-orang selain lokal, sehingga tampak lebih terbuka dalam memberikan porsi terpaan terhadap nilai budaya Jawa dalam setiap penulisan beritanya. Kedaulatan Rakyat tidak terjebak pada isu-isu global juga, tetapi memilih menggali nilai lokal budaya Jawa yang diolah secara kreatif sehingga tidak kalah menariknya dibanding produk global. Dari sisi penamaan rubriknya sendiri, banyak ditemukan unsur lokal bahasa Jawa, seperti rembuk kota, wayang, dan dalang, serta lain-lain. Secara eksplisit, penyajian terkait fenomena dengan nilai budaya Jawa dapat menjadi daya tarik tersendiri oleh masyarakatnya. Bahkan selama seminggu sekali, Kedaulatan Rakyat masih menampilkan rubrik Mekarsari yang ditulis dengan bahasa Jawa sebanyak 1 halaman penuh. Representasi isi dengan menggunakan bahasa Jawa dalam realitas bisnis koran lokal dinilai menguntungkan bagi media lokal. Demikian Bapak Ibu presentasi kami melalui video berikut mengenai komodifikasi. Dapat kita simpulkan, komodifikasi adalah perubahan nilai dan fungsi dari suatu barang ataupun jasa menjadi sebuah komoditas yang kemudian memiliki nilai ekonomi, nilai jual, nilai tukar, sehingga menghasilkan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu. Bagaimanapun, komodifikasi memiliki dua sisi mata uang. Ia memiliki dampak negatif
dan ia juga memiliki dampak positif. Terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sumbang saran sangat kami harapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.